Gitt en time, vet en utgang. Habibi, du tar farlig. Gitt en time, vet en utgang. Habibi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatannya sehingga kita dapat menyelesaikan tugas ini, yakni mata kuliah metode penelitian. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatannya sehingga membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sebelumnya kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen Dr. Abdul Muiz Amir, LC MTHI, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian sosial keagamaan. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 3 anggota, yakni saya sendiri, Muhammad Adil Abdul Hakib, dan Safridayanti dan Fatimah Alam. Kami dari kelompok 3 mengangkat tema, yaitu mengangkat tangan saat berdoa perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung ke materi yang akan menjelaskan tentang latar belakang maupun tujuan serta manfaat dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung lanjut ke bagian bab 1, yaitu pendahuluan. Dan di sini di pendahuluan ada terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, terus manfaat penelitian dan lain sebagainya. Jadi lanjut ke poin yang pertama, itu tentang latar belakang. Nah, di latar belakang sini kita sebagai umat Islam di Indonesia tentunya telah menganut beberapa aliran yang berbeda sehingga menimbulkan praktik ibadah sunnah yang berbeda pula. Nah, dari beberapa aliran yang berbeda ini, ada yang meyakini membaca kunut di waktu subuh dan ada yang tidak. Dan ada pula yang meyakini berdoa setelah sholat dan ada pula yang tidak. Nah, dari perbedaan tersebut ada sebagian umat muslim yang tentunya akan menjadikan ini sebuah topik permasalahan ataupun perdebatan, yang karena berbedanya praktik ibadah sunnah dan sholat selesai sholat fardu ini akan menimbulkan saling mengklaim kebenaran dan kesalahan di antara mereka. Perbedaan praktik dalam ibadah sunnah dalam sholat dari beberapa aliran telah menjadi perbincangan yang dikaji oleh beberapa peneliti. Seperti contohnya dalam penelitian dalam aspek berdoa dengan menjaharkan atau mensihirkan bacaan doa, dan yang kedua dalam aspek pembacaan mengusap wajah ketika selesai berdoa, dan yang terakhir itu membaca kunut dalam sholat subuh. Nah, dari hasil penelitian yang telah ada, mereka telah menjelaskan berbagai macam aspek. Hanya kan ada yang antara mereka belum ada penelitian atau masih minim penelitian yang mengkaji tentang ibadah-ibadah sunnah, praktik ibadah sunnah dengan mengangkat tangan ketika berdoa setelah sholat fardu. Dan antara mereka belum ada yang atau masih minim yang mengkaji tentang penelitian ini. Nah, untuk itu penelitian ini akan menjelaskan secara spesifik tentang berdoa dengan mengangkat tangan setelah sholat fardu, tapi yang menjadi objek utama kami yakni aliran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Lanjut ke bagian yang kedua, yaitu rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah ini kami mengangkat beberapa permasalahan. Ada 3. Yang pertama, permasalahannya adalah mengapa kedua aliran tersebut memiliki pemahaman yang berbeda mengenai ibadah sunnah mengangkat tangan ketika berdoa setelah sholat fardu. Itu permasalahan yang pertama. Sedangkan permasalahan kedua yaitu mengapa kedua aliran tersebut menggunakan dalil tersebut sebagai landasan pemahaman mereka, yaitu dasar dalil mereka. Yang permasalahan ketiga itu bagaimana pengaruh pemahaman kedua aliran tersebut, baik dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, mengenai berdoa dengan mengangkat tangan setelah sholat fardu terhadap masyarakat awam.
Itu rumusan yang kami angkat dalam rumusan masalah. Poin yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Nah, dalam tujuan penelitian ini kami mengangkat ada dua tujuan. Yang pertama, tujuan secara umum yaitu penelitian ini bertujuan untuk membahas pemahaman dari aliran Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah mengenai ibadah sunnah mengangkat tangan setelah sholat fardu. Adapun tujuan khusus dari penelitian itu, yang pertama mendeskripsikan pemahaman dari aliran Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah mengenai mengangkat tangan ketika berdoa setelah sholat fardu. Yang kedua tujuannya secara khusus yaitu mengkaji sebab penggunaan dalil sebagai landasan pemahaman dari aliran Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Dan tujuan yang ketiga mengungkap pengaruh pemahaman kedua aliran tersebut baik Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai berdoa dengan mengangkat tangan setelah sholat fardu terhadap masyarakat awam. Dan itulah pemaparan dari 3 poin yang tadi, latar belakang yaitu latar belakang masalah, tujuan masalah maupun rumusan masalah dari penelitian kami. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya yakni manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi dari dua aspek, yakni aspek teoritis dan aspek praksis. Adapun manfaat dari aspek teoritis, yang pertama, mampu memahamkan orang-orang awam dari perbedaan praktek ibadah sunnah dalam sholat, terutama mengangkat tangan ketika berdoa setelah sholat fardu. Yang kedua, mendapatkan informasi lebih luas terkait berbagai macam bentuk dalam memahami ayat Al-Quran yang dilandaskan dari kedua aliran tersebut sehingga memiliki praktek yang berbeda. Adapun manfaat penelitian ini dari aspek praksis atau sosial, yakni menambah wawasan bagi masyarakat umum sehingga tidak terjadinya klaim pembenaran dari setiap praktek ibadah sunnah yang berbeda. Bagian selanjutnya yakni definisi operasional. Dalam hal ini kami memiliki dua definisi operasional, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Yang pertama, Nahdlatul Ulama yakni organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. Nahdlatul Ulama ini merupakan gerakan Islam yang berkomitmen untuk memperkuat ajaran Islam yang tradisional, menjaga persatuan umat muslim, serta berperan aktif dalam pembangunan sosial politik di Indonesia. Baik, selanjutnya Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam pula yang ada di Indonesia. Organisasi ini lahir pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta yang diprakarsai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selanjutnya yakni literatur review. Dalam penelitian ini banyak penelitian mengenai perbedaan praktek ibadah sunnah dalam sesudah sholat yang telah dikaji. Beberapa yakni ada peneliti yang mengkaji tentang konflik sosial dalam praktik ibadah sunnah di masyarakat, seperti membaca doa dengan suara jar atau sir, serta seharusnya saling menghargai dan toleransi dari perbedaan praktik ibadah sunnah. Kemudian ada Abidin pada 2015 yang menganalisis perbedaan dari praktik ibadah sunnah dalam sholat menurut aliran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Lalu ada juga Theodoridis dan Kramer yang mengkaji adanya perbedaan dalam ibadah Jumat dari dua aliran, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Nah, dari berbagai penelitian yang telah dikaji para peneliti ini memiliki kesamaan dari aspek ibadah sunnah yang memiliki praktek ibadah berbeda, mulai dari kunut, berdoa dengan jar dan sir, serta mengusap wajah setelah berdoa. Akan tetapi, masih minim penelitian mengenai praktik ibadah sunnah mengangkat tangan ketika berdoa setelah sholat fardu dari kedua aliran ini, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
Untuk itu, penelitian ini akan menjelaskan secara menyeluruh penyebab perbedaan dan pemahaman serta landasan dalil yang mereka gunakan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual, yang dimana di sini ada 3 poin kerangka konseptual yang akan pakai, yaitu yang pertama pemahaman aliran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yaitu berdoa dengan mengangkat tangan, yang dimana pada poin ini ada sebagian aliran Muhammadiyah memahami bahwa berdoa dengan mengangkat tangan tidaklah diharuskan. Sedangkan Nahdlatul Ulama meyakini bahwa berdoa dengan mengangkat tangan adalah sesuatu keharusan bagi pelakunya. Nah, yang kedua, landasan pemahaman kedua aliran tersebut dalam Al-Quran dan hadis. Pada poin ini menjelaskan bahwa penganut aliran Muhammadiyah menggunakan beberapa hadis sebagai landasannya, yaitu Muhammadiyah menggunakan beberapa hadis sebagai landasannya, yaitu di mana suatu ketika Rasulullah SAW pernah berdoa dengan tidak mengangkat tangan. Nah, sedangkan Nahdlatul Ulama pernah berdoa telah menjadikan landasan bahwa hadis Rasulullah SAW berdoa dengan mengangkat tangan. Kemudian poin yang ketiga yaitu pengaruh pemahaman dari kedua aliran tersebut terhadap masyarakat. Nah, dalam poin ini menjadi dampak dari pemahaman ini kepada masyarakat sangatlah berpengaruh dan dapat mengakibatkan mengklaim kebenaran di antara mereka. Untuk itu, dengan adanya penjelasan dan kajian dari kedua aliran tersebut dapat membedakan permasalahan ini dan memunculkan saling toleransi dan menghargai perbedaan di antara masyarakat. Kemudian selanjutnya kerangka pikir penelitian. Nah, dalam tahap ini fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia, praktek ibadah sunnah seperti mengangkat tangan ketika mengangkat kedua tangan saat berdoa dapat menjadi sebuah permasalahan sehingga menimbulkan saling mengklaim kebenaran di antara mereka. Nah, untuk itu penelitian ini akan menjelaskan pemahaman dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai berdoa dengan mengangkat tangan karena praktik ibadah sunnah dari keduanya sangat berbeda. Kemudian setelah itu akan menjelaskan landasan yang dijadikan sebagai dalil atau rujukan dalam praktik ibadah sunnah dari kedua aliran tersebut, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi saling mengklaim kebenaran di antara satu sama lain. Nah, adapun bagian kerangka pikir penelitian kami, yang pertama berdoa dengan mengangkat tangan, kemudian pemahaman NU dan Muhammadiyah, kemudian landasan pemahaman Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, kemudian yang terakhir yaitu pengaruh di masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu metode penelitian. Penelitian ini merupakan analisis pemahaman berdoa dengan mengangkat tangan, yang dimana di sini kami fokus pada kedua, yaitu perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nah, dengan metode penelitian yaitu kepustakaan dan data diperoleh melalui buku, artikel, dan wawancara dengan kedua penganut aliran tersebut. Nah, dalam teknik pengumpulan data, kami di sini kita menggunakan library research dengan membaca jurnal dan mereview artikel terkait tema. Nah, validasi data dilakukan melalui 3 tahap triangulasi data, yaitu yang pertama triangulasi data sumber, yang kedua triangulasi data waktu, dan yang ketiga yaitu triangulasi data teori. Dan di sini triangulasi ini kami gunakan untuk memastikan keabsahan dan kebenaran dari hasil penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang perbedaan pandangan dalam berdoa dengan mengangkat tangan di kalangan kedua aliran tersebut. Nah, itu pemaparan dari saya.
Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.